Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembahasan konsep dasar matematika AUD part 2. Sekarang kita pembahasan pengenalan matematika AUD, anak usia dini. Matematika adalah sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain, sehingga ilmu matematika itu saling berkaitan dengan ilmu lain. Matematika merupakan suatu perhitungan angka-angka yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran matematika usia dini, yang pertama tujuan umum, agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung. Tujuan khususnya dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar atau angka. Di sini ada karakteristik cara belajar anak. Yang pertama, anak belajar melalui bermain. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Yang ketiga, anak belajar secara alamiah. Adapun ciri-ciri anak menyukai permainan berhitung, yang pertama, anak mulai menyebutkan urutan bilangan tanpa pemahaman. Yang kedua, anak mulai menghitung benda secara spontan. Yang ketiga, anak mulai membandingkan benda yang ada di sekitarnya. Yang keempat, anak mulai menjumlahkan benda yang ada di sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa standar matematika untuk anak usia dini. Yang pertama, angka dan pengoperasiannya. Di sini merupakan kemampuan matematika dalam konsep bilangan atau pemahaman angka yang memiliki hubungan antara pengoperasiannya dan angkanya ditandai dengan penambahan dan pengurangan. Yang kedua, aljabar, yaitu kemampuan matematika yang digunakan dalam sistematika angka yang memiliki pola secara natural dan terstruktur. Yang ketiga adalah geometri. Anak mengenal bentuk-bentuk geometri, misalkan segitiga, segi empat, persegi, lingkaran, yang sama dan posisi dirinya dalam suatu ruang. Selanjutnya, yang keempat adalah pengukuran. Kemampuan matematika yang digunakan anak yang melibatkan angka untuk mengetahui ukuran suatu benda. Kita pembahasan media pembelajaran. Nah, sekarang kita pembahasan tentang pemilihan media pembelajaran. Di sini ada media visual. Nah, media visual di sini adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat seperti gambar diam, yaitu adanya gambar manusia, binatang, dan sebagainya. Itu media visual. Kemudian yang kedua, media audio. Media audio itu adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, yaitu hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk memahami atau mempelajari isi tema, seperti kaset suara atau radio, seperti itu. Kemudian yang ketiga, media audiovisual, yaitu media ini bisa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media ini, maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal, dan peran guru beralih menjadi fasilitator belajar saja. Misalnya adanya televisi atau video pendidikan. Di sini ada penggolongan media, yaitu media tradisional dan media digital. Media tradisional itu dalam konteks ini merupakan ragam media yang digunakan dengan tanpa dukungan perangkat elektronik atau komputer.
Sedangkan media digital adalah ragam media yang penggunaannya harus didukung oleh perangkat komputer. Nah, di sini ada bentuk media pembelajaran yang pertama wayang gabus, kemudian labbook, adanya boneka jari, dan adanya flashcard. Kita pembahasan wayang gabus. Wayang gabus lebih mendekati bentuk boneka wayang orang versi Jawa Tengah. Model boneka dapat lebih fleksibel dan mudah dalam menyampaikan pesan dari berbagai aspek. Seperti ini penggambaran wayang gabus. Kemudian kita pembahasan labbook. Di sini metode belajar yang bisa mengintegrasikan berbagai subjek pembelajaran seperti matematika, bahasa, sains, musik, dan teknologi. Seperti ini penggambaran labbook. Kemudian kita pembahasan boneka jari. Mainan yang dapat mengasah perkembangan emosional anak sesuai dengan namanya. Boneka ini dimainkan dengan menggunakan jari tangan. Kepala boneka diletakkan pada ujung jari kita atau dalam. Nah, seperti ini penggambaran media boneka jari. Sekarang flashcard, yaitu alat bantu untuk balita agar bisa belajar membaca. Metodenya dengan cara ditunjukkan kartu-kartu di hadapan anak sambil kita menyebutkan kata yang tertera pada kartu tersebut. Seperti ini pada penggambaran permainan flashcard-nya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunan program semester, yaitu yang pertama membuat daftar tema 1 semester. Kemudian memilih dan mengurutkan tema yang sudah dipilih tersebut berdasarkan materi yang terdapat dalam tema. Yang kedua, menjabarkan tema ke dalam subtema dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-subtema untuk setiap semester. Langkah ketiga yaitu menentukan alokasi waktu untuk setiap tema. Kemudian yang keempat, menentukan kompetensi dasar pada setiap subtema yang akan dikembangkan. Yang kelima, menentukan kegiatan belajar sesuai dengan kompetensi dasar yang ditetapkan akan dipakai selama tema yang sama. Kompetensi dasar yang sudah dipilih untuk tema dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan subtema. Selanjutnya yang keenam, kompetensi dasar yang diambil untuk subtema tersebut akan digunakan terus selama subtema dibahas. Yang ketujuh, kompetensi dasar yang sudah digunakan pada tema dan subtema dapat diulang untuk digunakan kembali pada tema yang berbeda. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPPM. Yang pertama, penjabaran dari perencanaan program semester. Yang kedua, berisi tema, yaitu subtema, kemudian adanya KD, adanya materi, dan rencana kegiatan. Nah, yang ketiga, di sini penyusunan kegiatan mingguan disesuaikan dengan strategi pengelolaan kelas. Misalkan dari kelompok, sudut, area, dan sentra yang ditetapkan masing-masing satuan PAUD. Nah, di sini ada cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, yaitu kita singkat RPPM. Yang pertama, menuliskan identitas program, yaitu ada semester atau bulan atau minggu. Kemudian yang ada temanya, ada kelompok sasaran atau usianya, dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengembangkan rencana kegiatan mingguan. Kita harus mengisi nomor urut diisi sesuai urutan. Kemudian subtema diambil dari bagian tema di program semester. Kemudian materi diturunkan dari pengetahuan yang akan dikenalkan sesuai KD.
Yang keempat, kemudian rencana kegiatan diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan anak dengan ukuran mingguannya. Boleh 1 minggu, 2 minggu, atau lebih sesuai dengan kedalaman tema yang telah ditetapkan guru atau sekolah. Kemudian yang terakhir, pengulangan materi, yaitu materi yang ditetapkan pada setiap subtema akan digunakan terus selama subtema tersebut dibahas, tetapi disampaikan melalui kegiatan bermain yang berbeda di setiap kelompok, sudut, area, dan sentra. Nah, sekarang kita pembahasan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Kita sebut RPPH. Nah, di sini yang pertama, disusun berdasarkan kegiatan mingguan. Yang kedua, kegiatan harian berisi kegiatan awal atau pembukaan, kemudian inti, istirahat atau makan bersama, dan akhir atau penutup. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dalam 1 hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang keempat, penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. Yang kelima, kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing ataupun dapat melihat contoh. Yang keenam, penyusunan RPPH mengacu kepada RPPM. Oke, dari sini Bu Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.